Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau selamat bergabung anak-anak ibu sekalian yang berada di rumah. Ya, mohon maaf karena kondisi sekarang lagi COVID-19. Jadi pelaksanaan MPLS ini harus melalui metode daring atau metode online ya. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada siswa-siswi semuanya, anak-anak Ibu semuanya yang sudah diterima. Berarti kalian sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Bungas ya. Karena kita sekarang sedang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, nantinya kalian akan diberikan materi tentang seputar lingkungan sekolah, termasuk pada saat ini ya, sekarang kita akan membahas tentang materi MPLS, yaitu salah satunya perkenalan kurikulum. Ya, di sini saya diberikan tugas untuk mengenalkan kurikulum di SMA itu seperti apa kepada kalian semua ya, kepada anak-anak ibu semua di sini. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar ya, atau kita mulai ke materi, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa ya, karena untuk menanamkan sikap religius ya. Berdoa ini merupakan salah satu tahapan nantinya setiap hari yang harus kalian lewati pada saat awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran nanti kalian harus berdoa terlebih dahulu. Itu sudah menjadi bagian kurikulum dari SMA Negeri 1 Bungas. Nah, oke, maka dari itu kita mulai berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah kita tadi berdoa, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, nama Ibu di sini Ibu Rica Citaripa. Di sini Ibu di SMA Negeri 1 Bungas itu mengajar bimbingan dan konseling ya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan materi kita, yaitu tentang pengenalan kurikulum ya. Kalian mungkin sudah tahu apa yang itu kurikulum, karena di SD, SMP, sekarang SMA itu melewati kurikulum ya. Jadi belajar tentang kurikulum. Kurikulum itu apa sih ya? Definisi dari kurikulum itu sendiri adalah serangkaian rencana, tujuan, materi pembelajaran, bahkan pedoman mengajar untuk guru ya, pedoman mengajar guru yang nantinya akan menghasilkan tujuan dari pembelajaran. Kurikulum yang dilaksanakan dengan baik, kurikulum yang berjalan dengan baik, nantinya akan menghasilkan siswa yang berkualitas ya. Nah, Ibu di sini akan memberikan materinya tentang pengaplikasiannya ya, langsung pengaplikasiannya di SMA. Jadi kurikulum di SMA Negeri 1 Bungas itu seperti apa? Nah, kurikulum yang ada atau yang dipakai di SMA Negeri 1 Bungas adalah kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum K13 ya. Kurikulum K13 ini intinya siswa-siswa dan siswa. Maksudnya apa? Jadi intinya di dalam kurikulum 2013 siswa dioptimalkan untuk bisa berobservasi, untuk bisa bernalar, untuk bisa mengeksplor, untuk bisa berkomunikasi atas apa yang diterimanya dalam pembelajaran. Dari semua itu ya, nantinya menghasilkan siswa-siswi yang memiliki 3 sifat, yaitu yang siswa-siswi yang produktif, siswa-siswi yang kreatif, siswa-siswi yang inovatif. Itu tujuan dari atau inti dari kurikulum 2013 ya. Adapun struktur kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Bungas ini ada 2 peminatan ya, ada 2 peminatan atau ada 2 jurusan di SMA Negeri 1 Bungas. Yang pertama adalah IPA, yang kedua adalah IPS ya. Jadi nanti kalian tahapan selanjutnya setelah MPLS ini, kalian akan melaksanakan tes psikotes ya. Tes psikotes itu untuk apa, Ibu? Tes psikotes itu untuk
nanti mengenal bakat, minat, kemampuan, dan IQ kalian. Nantinya apakah kalian ini cocok masuk IPA, IPS, IPA atau IPS ya. Itu berdasarkan hasil dari psikotes ya, karena kita tidak akan menjuruskan siswa tanpa ada tes, tanpa ada hasil tes gitu. Karena nantinya akan berdampak pada diri kalian sendiri. Misalkan, Bu, saya mah pengen IPA. Ya, Bu, saya pengen IPA. Tapi hasil psikotes kalian itu IPS misalnya. Kalau kalian memaksakan di IPA, nantinya pada saat kalian di pertengahan jalan atau pertengahan semester tidak mampu melaksanakan atau tidak mampu menerima materi-materi di IPA, nantinya kalian akan kesusahan sendiri. Dalam arti nanti kalian akan kesulitan sendiri, kebingungan sendiri. Yang lain sudah maju, kalian masih mundur. Artinya kalian tidak bisa menjalani materi-materi atau mata pelajaran di IPA. Ya, maka kami akan mengadakan psikotes nanti minggu depan itu, untuk menjuruskan kalian. Peminatan kalian itu berdasarkan murni hasil dari tes kalian sendiri ya, itu. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih yang ada di IPA, apa saja sih yang ada di IPS ya. Di IPA ataupun IPS ada mata pelajaran wajib. Artinya adalah mata pelajaran wajib ini adalah mata pelajaran yang di IPA ada, di IPS ada. Jadi dua-duanya IPA atau IPS mempelajari mata pelajaran ini. Salah satu diantaranya adalah PPKN, ya, agama, olahraga, ya, kewirausahaan, seni budaya, bahasa Indonesia, matematika. Itu masuknya ke dalam mata pelajaran wajib. Adapun juga mata pelajaran peminatan ya, yang membedakannya itu hanya mata pelajaran peminatan. Untuk yang di IPA nantinya ada matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia. Dan untuk yang di IPS itu nanti ada sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Itu yang membedakannya. Jadi mata pelajaran wajibnya sama, yang membedakannya hanya mata pelajaran peminatannya saja. Nah, itu tentang jurusan ya. Ada 16 mata pelajaran nanti yang akan kalian tempuh baik di IPA atau IPS ya, sama 16 mata pelajaran. Dan kita di SMA Negeri 1 Bongas ini belajar dari hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam setengah 4 ya. Jam 7 sampai jam setengah 4. 1 jam hari Senin itu dipakai untuk upacara. Nah, di SMA Negeri 1 Bongas ini ya, kenapa kita lebih expert, dalam arti kita lebih menekankan ke kurikulumnya, karena kita ingin menghasilkan siswa-siswi kita lebih produktif, inovatif, dan kreatif tadi, sehingga nanti siswa yang masuk IPA itu nantinya bisa melanjutkan studi ya ke universitas-universitas dengan memilih jurusan saintek ya, atau jurusan-jurusan yang berhubungan dengan sains ya. Misalnya adalah kebidanan ya, kesehatan, atau jurusan IPA lainnya juga banyak ya. Nah, ada juga yang IPS-nya. Nantinya, Bu, IPS-nya bisa ke jurusan apa aja sih kalau melanjutkan? Nantinya IPS-nya bisa ke akuntansi ya, bisa ke hukum, ekonomi ya, itu. Dan untuk sekarang ya, sekarang pun untuk studi melanjutkan ada yang namanya lintas minat ya. Jadi lintas minat ini baik IPA, misalkan IPA mau mengambil IPS itu bisa. IPS juga ada yang bisa mengambil IPA. Nah, tergantung apa? Tergantung dari universitasnya. Universitasnya menyediakan tidak lintas minat ya. Jadi kalian tidak usah khawatir untuk yang nantinya di IPA misalkan ingin mengambil studi lanjutan IPS itu bagaimana, Bu? Bisa nantinya milih yang lintas minat ya. Itu untuk struktur kurikulum yang dipelajari di SMA Bongas atau yang ada di SMA 1 Bongas ini. Nah, selain kurikulum ya, selain
kurikulum yang tadi mata pelajaran itu masuknya ke intra ya, masuknya ke intrakurikuler. Kurikulum juga membahas yang namanya ekstrakurikuler ya. Jadi dalam kurikulum itu ada intrakurikuler, ada yang namanya ekstrakurikuler. Mungkin nanti pemateri selanjutnya atau pemateri yang lain akan lebih banyak membahas tentang ekstrakurikulernya. Hanya saja di sini Ibu ingin sedikit menjelaskan bahwa di di SMA 1 Bongas ini ada ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa ya, yaitu adalah ekstrakurikuler kepramukaan. Ya, kepramukaan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Nah, ada juga selain ekstrakurikuler wajib yaitu ekstrakurikuler lainnya seperti OSIS, Paskibra, PMR ya, rohani kerohanian, musik ya, seni, bahasa Mandarin, pencak silat itu ada di sini. Silahkan nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh materi tentang ekstrakurikulernya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke penilaian. Bagaimana kurikulum 2013 dalam penilaian peserta didik atau dalam penilaian siswa. Kurikulum 2013 ada 3 penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi sikap kalian sehari-hari di sekolah, bagaimana kalian bersikap sehari-hari itu dinilai ya, yang nanti ada di dalam rapot ya. Harus nilainya baik kalau ingin naik kelas ya. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan ini dari mana saja, Bu? Dari tes tulis, tes lisan, dan juga tugas-tugas itu maksudnya ke dalam penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan itu lebih kepada ke produk ya, produk skill, produk keahlian, skill, dan portofolio misalkan, itu masuk ke keterampilan ya. Jadi nanti penilaian kalian ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti bisa dilihat di rapot kalian. Di rapot kalian itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada juga penilaian keterampilan. Tiga-tiganya atau semuanya itu harus di atas KKM, minimal KKM ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan bahas tentang proses kenaikan kelas ya. Proses kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Bongas ini, yang pertama tadi yang telah disebutkan adalah penilaian sikap. Sikapnya minimal harus. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses kenaikan kelas ya. Proses kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Bongas ini ada beberapa syarat untuk kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Bongas. Salah satunya yang pertama tadi penilaian sikap. Penilaian sikap harus minimal baik ya, sikapnya baru bisa naik kelas. Yang kedua adalah tadi ekstrakurikuler wajib, yang wajib diikuti adalah pramuka, itu harus baik. Yang ketiga adalah tidak ada mata pelajaran yang di bawah KKM nilainya ya, tidak ada mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Yang selanjutnya itu presensi ya atau absensi. Absensi tidak boleh kurang dari 95% ya. Itu adalah syarat kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Bongas yang merupakan bagian dari kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Bongas. Oke, anak-anak Ibu sekalian di sini, ini adalah awal dari kalian untuk belajar, karena 3 tahun di SMA itu akan menjadi sangat mudah atau akan menjadi sangat sebentar bila kalian menikmatinya, tetapi akan menjadi sangat lama atau bahkan terdapat ganjalan-ganjalan apabila kalian menjalaninya dengan tidak senang. Nah, salah satunya tadi pemilihan jurusan harus sesuai dengan keinginan ya, atau dengan kemampuan diri kita. Nah, kita misalnya ingin ke IPA tapi kemampuan kita IPS ya, harus ikhlas. Maksudnya harus ikhlas itu daripada nantinya kalian
di tengah-tengah kesulitan ya dijalani terlebih dahulu di IPS-nya seperti itu. Nah, insya Allah semuanya ibu yakin kalian mampu ya. Mudah-mudahan proses kalian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berjalan mulus tanpa ada sedikit pun masalah di sekolah ya. Karena bila kalian menjalaninya dengan ikhlas, semuanya akan berjalan dengan lancar. Begitu juga nanti dari SMA ini, setelah dari SMA kalian akan melanjutkan studi, itu kalian dimulai dari kelas 10 harus memiliki cita-cita 3 tahun belajar di sini itu harus ada hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah nanti kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Seperti itu. Sekian mungkin pembahasan tentang pengenalan kurikulum dari ibu. Pengenalannya lebih kepada pengaplikasian keadaan di sekolah seperti apa. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Kita berdoa semoga kita bisa bertemu di dalam ruangan kelas langsung, tidak melalui online ya. Kita berdoa semoga semuanya cepat berjalan normal kembali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.